Hari ini kita nggak bakal bahas mobil baru yang baunya masih kayak pabrik, tapi kita mau bahas fenomena yang bikin para pemilik mobil listrik atau EV di Indonesia lagi ketar-ketir tiap kali buka aplikasi jual beli mobil bekas. Kalian sadar nggak sih, belakangan ini stok EV bekas di bursa mobil itu makin banyak, tapi statusnya available terus, alias nggak laku-laku. Padahal pas baru keluar, antriannya sampai setahun lebih. Ada apa sebenarnya dengan pasar mobil listrik kita? Kita mulai dari fakta yang paling pahit dulu ya, depresiasi. Kalau mobil bensin biasanya turun 10-15% setahun, EV itu beda kasta. Di tahun 2026 ini, kita bisa nemu unit yang harganya anjlok sampai 40% hanya dalam 2 tahun pemakaian. Itu sih bukan turun harga lagi namanya, tapi terjun payung tanpa parasut. Kenapa bisa gitu? Analisa pertama kita adalah karena perang harga mobil baru. Bayangkan, kalian beli mobil listrik merek A seharga 800 juta, tahun depan muncul merek B dari China yang speknya lebih gila tapi harganya cuma 500 juta. Otomatis, harga bekas mobil kalian yang 800 juta tadi langsung dianggap kemahalan. Belum lagi masalah teknologi, EV itu mirip banget sama gadget atau smartphone. Tiap 6 bulan sekali ada aja fitur baru, baterai yang lebih awet, atau charging yang lebih kencang. Orang jadi mikir, ngapain beli iPhone 13 bekas kalau harga iPhone 15 baru sudah mirip-mirip? Nah, poin kedua ini yang paling krusial, state of health atau kesehatan baterai. Di mobil bensin kita tinggal cek oli, dengerin suara mesin atau lihat asap knalpot buat tahu kondisi mesin. Di EV semuanya serba tertutup, digital, dan misterius kayak perasaan mantan. Calon pembeli mobil bekas itu paling takut kalau dapat unit yang baterainya udah capek. Karena kita tahu sendiri, harga satu pack baterai itu bisa setengah dari harga mobilnya. Kalau rusak di luar masa garansi, ya wassalam, mending beli mobil baru sekalian daripada ganti baterai. Masalahnya lagi, edukasi soal pengecekan baterai ini belum merata di teknisi mobil bekas kita. Belum semua showroom punya alat buat scan kesehatan baterai secara akurat. Jadi, beli EV bekas itu rasanya kayak main gacha. Kalau beruntung dapat unit bagus, kalau apes ya dapat ampas. Lanjut ke poin ketiga, soal garansi yang ribet. Beberapa pabrikan memang kasih garansi baterai sampai 8 tahun. Tapi kalian harus baca term and condition-nya teliti pakai kaca pembesar. Kadang garansi itu cuma berlaku buat pemilik pertama. Atau ada syarat servis rutin yang super ketat di bengkel resmi. Poin keempat yang gak kalah nyebelin buat pembeli bekas adalah infrastruktur. Buat kita yang tinggal di Jakarta, mungkin aman-aman aja. Tapi buat orang daerah yang mau beli mobil bekas dari Jakarta, mereka masih mikir 2 kali. Bisa nggak ya ini mobil sampai di rumah saya tanpa harus mati gaya di pinggir jalan? Terus ada faktor psikologis dari leasing. Percaya nggak percaya, banyak perusahaan pembiayaan yang masih alergi sama EV bekas. Mereka bingung nentuin nilai taksiran harganya karena pasarnya belum stabil. Akibatnya, bunga kreditnya jadi mahal atau DP-nya harus gede banget. Ujung-ujungnya, karena kreditnya susah, pembeli EV bekas harus sedia cash keras. Padahal segmen orang yang punya duit ratusan juta tunai biasanya lebih milih beli mobil baru sekalian atau malah balik ke mobil mewah Eropa yang bensin tapi gengsinya lebih dapat. Jangan lupakan juga soal brand image. Di Indonesia, kita masih sangat ter-Toyota-Toyota atau ter-Honda-Honda. Mobil listrik yang sekarang beredar kebanyakan merek baru yang jam terbangnya di Indonesia belum puluhan tahun. Orang masih sangsi, ini merek 5 tahun lagi masih ada nggak ya? Satu lagi yang bikin EV bekas susah gerak adalah soal lifestyle. Kebanyakan pemilik EV pertama di Indonesia itu orang kaya yang menjadikannya mobil ketiga atau keempat. Pas mereka mau jual, mereka nggak butuh duit cepet, jadi harganya dipasang tinggi. Pembelinya malah nggak ada. Paradoksnya begini guys, di satu sisi pemerintah kasih insentif pajak gila-gilaan buat EV baru. Tapi di sisi lain, itu justru membunuh harga EV bekas. Pajak tahunan yang murah memang enak buat pemakaian, tapi nggak membantu menaikkan nilai jual kembali kalau pasarnya belum percaya. Bicara soal teknis, kita juga harus lihat efek fast charging. Mobil yang sering dicas pakai DC fast charging biasanya baterainya lebih cepat terdegradasi dibanding yang dicas pelan di rumah. Masalahnya, kita nggak pernah tahu pemilik sebelumnya itu tipe penyabar atau tipe satset yang hobi nge-fast charging terus.
Selain itu, masalah komponen penggerak. Meskipun komponen bergerak di EV lebih sedikit dari mobil bensin, tapi sekalinya ada modul elektronik yang kena, misalnya inverter atau onboard charger, biaya servisnya bisa bikin dompet nangis darah. Dan onderdilnya belum tentu ready stock di toko onderdil dekat rumah. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh populasi. Karena unit barunya aja belum sebanyak mobil bensin, ekosistem aftermarket buat EV bekas pun belum terbentuk. Tukang AC atau tukang kaki-kaki langganan kalian mungkin bakal angkat tangan begitu lihat kabel oren yang tebel-tebel di kolong mobil. Jadi, apakah EV bekas itu produk gagal? Oh, tentu tidak. Secara pengalaman berkendara, EV itu juara. Senyap, kenceng, dan murah operasionalnya. Tapi secara investasi atau barang dagangan, jujur aja, saat ini EV bekas itu barang panas yang nggak semua pedagang berani pegang. Kalau kalian adalah tim yang cari mobil buat dipakai jangka panjang, sebenarnya ini kesempatan emas. Kalian bisa dapat mobil dengan teknologi masa depan di harga yang sangat miring. Tapi ya itu tadi, syaratnya kalian harus siap sama resiko depresiasi yang masih bakal turun terus. Tapi kalau kalian beli mobil dengan niat dipakai setahun terus jual lagi biar nggak rugi banyak, saran saya mending lupakan EV dulu untuk saat ini. Balik aja dulu ke hybrid atau mobil bensin yang harga bekasnya lebih stabil daripada emosi netizen. Kesimpulannya, pasar EV bekas di Indonesia itu masih dalam tahap bayi. Butuh waktu, butuh standarisasi pengecekan baterai, dan butuh kepercayaan publik yang lebih luas supaya unit bekasnya bisa selaku mobil-mobil sejuta umat. Pemerintah juga perlu turun tangan. Gak cuma kasih subsidi buat mobil baru, tapi mungkin dipikirkan gimana supaya nilai jual kembali EV ini gak hancur-hancur amat. Misalnya dengan regulasi sertifikasi baterai yang sah secara nasional. So, menurut kalian gimana? Lebih milih beli EV baru yang harganya dipotong subsidi atau sikat EV bekas yang harganya lagi hancur-hancuran di pasaran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, kita diskusi sehat di sana. Terima kasih sudah menonton naskah analisa ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan info otomotif paling update dari kita.